Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah. Kisah Nabi Adam dari lahir hingga meninggal menurut Al-Quran dan peninggalan suci mengandung banyak hikmah. Umat Islam harus mengimani keberadaan Nabi dan Rasul. Nabi menurut ajaran Islam berjumlah 124.000 orang, sedangkan Rasul berjumlah 315 orang. Namun, ada 25 orang terkenal, 5 diantaranya adalah Rasul. Nabi sekaligus manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat setelah menciptakan segala sesuatu. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah bersabda kepada para malaikat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-Baqarah 30. Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa Allah bersabda kepada mereka para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk seperti itu dari tanah liat kering, dari lumpur hitam. Kemudian para malaikat bertanya, mengapa Adam diangkat menjadi raja di bumi? Padahal Adam dan keturunannya selanjutnya akan menimbulkan kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat berkeyakinan bahwa merekalah yang paling cocok untuk mengambil posisi tersebut, karena mereka adalah makhluk yang menjunjung, memuji dan mensucikan Allah. Allah tidak membenarkan hipotesis mereka dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui para malaikat. Segala sesuatu yang akan dilakukan Allah didasarkan pada ilmu dan hikmahnya yang tertinggi, sekalipun mereka tidak dapat mengetahuinya, termasuk pengangkatan Adam menjadi raja di bumi, untuk menjalankan perintah Anda, mensejahterakan bumi dan menikmati segala yang dimilikinya. Kemudian Allah memerintahkan para malaikatnya untuk membawa tanah liat dari bumi, dan mempersembahkannya kepadanya untuk menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yaitu tanah liat yang baik, diambil dari lumpur hitam yang penampakan, dan baunya tidak sedap. Wujud Adam yang belum berjiwa kemudian ditinggalkan di sana selama 40 malam. Iblis terlalu mendekat dan menggunakan kakinya untuk memukulnya, sehingga tubuh Adam mengeluarkan suara seperti suara pecahan tembikar. Ketika Allah meniupkan sebagian rohnya ke dalam tubuhnya, itu dilakukan dari kepalanya, lalu tidak ada yang mengalir ke dalam tubuhnya kecuali berubah menjadi daging dan darah. Ketika pukulan itu mengenai pusarnya, Adam menunduk memandangi tubuhnya dan takjub dengan apa yang dilihatnya pada tubuhnya. Ketika Nabi Adam, hendak berdiri, tiba-tiba ruh yang dihembuskan ke dalam tubuhnya mencapai kedua kakinya. Setelah ruh mencapai sebagian otaknya, Nabi Adam bersin dan berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan Allah menjawab dengan firman-Nya, wahai Adam, Tuhanmu kasihanilah kamu. Setelah jiwa menyentuh matanya terbuka, lalu mengalir ke tubuhnya. Adam memandang tubuhnya dengan takjub, maka dia berusaha untuk berdiri sebelum ruh itu mencapai kedua kakinya, namun ternyata dia tidak dapat berdiri. Lalu dia berkata, ya Allah, cepatlah sebelum malam tiba. Setelah Adam tertidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk kirinya. Tuhan kemudian menciptakan tulang rusuk untuk istrinya, Siti Hawa, agar Adam merasa nyaman tinggal bersamanya. Ketika dia tertidur dan Adam terbangun, dia menemukan Siti Hawa di sampingnya. Siti Hawa diciptakan sebelum Adam hidup di surga. Setelah itu, Allah mengawinkannya dan menjadikan rasa tenang dan tenteram dalam diri Adam. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya, yang banyak lagi di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 35. Saat mengawini Siti Hawa, Nabi Adam bertanya, apakah mahan atau mas kawinnya itu? Allah menjawab, aku telah melarang kamu makan dari tanaman gandum, maka kamu tidak boleh memakannya, dan itu adalah mahar. Allah lalu berfirman, bacalah salawat kepada kekasihku Muhammad. Lalu Adam bertanya, siapakah Muhammad itu? Allah menjawab, dia adalah anak cucumu nanti, dan dia adalah penutup para nabi. Andai bukan, karena dia Muhammad, aku Allah tidak akan menciptakan makhluk.
Kemudian Allah menikahkan Adam dan Hawa, dan itu terjadi pada hari Jumat setelah matahari terbenam. Inilah sebabnya mengapa menikah pada hari Jumat disunnahkan. Setelah Adam menikah, Allah menurunkan malaikat Ridwan, penjaga surga, untuk mendirikan kemah dan mempersiapkan diri menghadapi kaum barbar atau hamba surga dan para malaikat. Nabi Adam dan Hawa kemudian mengitari unta dan akhirnya sampai di gerbang surga, dan mereka terdiam beberapa saat. Kemudian Allah mewahyukan kepada Adam, "Inilah surgaku dan istanaku yang mulia, masuklah dan makanlah apa saja yang kamu kehendaki dan jangan dekati pohon ini, niscaya kamu termasuk orang-orang yang zalim." Malaikat yang menyaksikan pernikahan mereka kemudian mengantar Adam dan Hawa ke surga. Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga dan diutus ke bumi oleh Allah karena melanggar larangannya dengan memakan buah terlarang di surga. Adam dan Hawa terbujuk oleh godaan dan bisikan setan untuk memakan buah huldi yang mereka yakini sebagai buah keabadian. Setelah keduanya memakan buah pohon itu, maka dengan serta-merta kelihatanlah aurat keduanya. Tersebutlah bahwa yang digunakan oleh keduanya untuk menutupi aurat adalah kukunya masing-masing. Kalangan mufasir menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Jumat. Kisah asal-usul Nabi Adam di bumi diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Kisah Nabi Adam di bumi terus berlanjut. Hal itu diturunkan Allah secara terpisah kepada Hawa. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Adam diutus ke wilayah Dahna di India, sedangkan Siti Hawa berada di Jeddah. Iblis ditemukan di Dustamisan, terletak beberapa kilometer dari kota Basra, Irak. Kemudian Adam dan Hawa memohon ampun dan bertaubat kepada Allah atas perbuatannya. Hingga akhirnya Allah mempertemukan mereka kembali di Bukit Jabal Rahman, dekat ladang Arafah. Setelah dibawa kembali ke bumi, Adam mulai belajar membuat peralatan besi dan diperintahkan untuk membajak tanah, bercocok tanam, dan menyiraminya. Ketika masa panen tiba, dia memanen, memilih biji-bijian, dan menggilingnya menjadi tepung, lalu membuat adonan untuk membuat roti dan memakannya. Nabi Adam wafat pada usia 1000 tahun, pada hari Jumat berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Ia lebih agung daripada hari raya kurban dan hari raya fitri. Di dalam Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat. Di dalam hari Jumat, terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya, kecuali Allah mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Hari kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung dan batu kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari Jumat. Manahij al-Ibad Syarh Irsad al-Ibad, Juz 1, halaman 286. Sebelum meninggal, Nabi Adam yang mendapat tanda kematiannya menyampaikan permintaan terakhir kepada putra-putranya, yaitu memakan buah surga. Permintaan ini sulit diartikan secara harfiah, karena di dunia yang fana ini buah surga tidak dapat ditemukan. Surga hanya ada di akhirat. Oleh karena itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa meminta buah surga merupakan tanda bahwa Nabi Adam tergerak oleh keinginan untuk menikmati kebahagiaan surgawi yang telah dijalaninya sebelum datang ke bumi. Ini adalah tanda bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Namun, sebagai anak berbakti, anak-anak Nabi Adam selalu berangkat mencari buah surgawi. Namun tak lama, setelah meninggalkan ayahnya, perjalanan mereka dihentikan oleh beberapa pria. "Wahai anak Adam, apa yang kamu cari? Apa yang kamu inginkan? Dan kemana kamu akan pergi?" Mereka menjawab, "Ayah kami sakit. Dia ingin makan buah dari surga. Pulanglah, karena keputusan ayahmu telah tiba." Tuntut orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai malaikat dalam wujud manusia. Di tangan mereka ada kain kafan, minyak wangi dan beberapa peralatan yang biasa digunakan untuk menggali kuburan, kapak, cangkul, sekop. Ketika para malaikat tiba, Hawa melihat mereka dan mengenali mereka, maka dia berlindung kepada Nabi Adam. "Menjauhlah dariku. Aku telah melakukan kesalahan karenamu, tinggalkan aku bersama malaikat Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala," kata Nabi Adam kepada Hawa. Para malaikatlah yang mencabut nyawa Nabi Adam, kemudian memandikannya, membungkusnya, mengurapinya dengan minyak wangi,
menyiapkan kuburannya, dan mendoakannya. Kemudian mereka turun ke kubur, meletakkan tubuh Adam di dalamnya, dan meletakkan batu bata di atasnya. Ketika mereka pergi ke kuburan, mereka menumpuk batu di atas kuburan. Mereka berseru, "Anak Adam, ini sunnahmu." Nabi Adam dimakamkan di Gunung Abu Kubais, di Mekar. Setelah beliau pergi, tanggung jawab diserahkan kepada anaknya, yang juga seorang nabi bernama Sita. Inilah tafsir lengkap kisah Nabi Adam dari lahir hingga meninggal. Banyak mengandung hikmah. Wallahu alam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share subscribe video.